Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-11 jelang laga Timnas Indonesia menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu kita dari beberapa hari ke belakang menunggu daftar pemanggilan pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, dan tepat pada hari ini, tepatnya pada pukul 15 sore tadi, akhirnya daftar pemain atau Garuda Calling sudah resmi dirilis oleh akun official dari tim nasional Indonesia. Nah, siapa saja yang dipanggil oleh Patrick Kluivert? Kita langsung saja. Nah, di sini Patrick Kluivert memanggil sebanyak 27 pemain untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Kita mulai dari penjaga gawang terlebih dahulu, di mana Patrick Kluivert memanggil 3 penjaga gawang, yaitu tentunya Martin Paes, lalu ada Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Lalu di posisi defender atau pemain bertahan di sini sangat menumpuk sekali ya, sangat banyak sekali pilihan di posisi pemain bertahan, dan ada beberapa pemain juga yang biasa bermain versatile di beberapa posisi. Yang pertama ada Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Chuaon, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Reinders, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Miss Hilhers, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Lalu kita bergeser ke posisi gelandang, di mana ada 5 pemain, yaitu ada Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hai. Nah, sementara di posisi penyerang, Patrick Kluivert memanggil 6 pemain, yaitu ada Septian Bagaskara, Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Rapel Strike, Ramadan Sananta, dan Ole Romeni. Nah, itu 27 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert melalui Garuda Calling untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain. Lalu netizen banyak timbul pertanyaan dari netizen, bagaimana dengan 3 calon pemain tim nasional Indonesia kita atau 3 pemain diaspora yang saat ini masih diproses naturalisasi. Nah, itu tentunya 3 pemain tersebut pastinya nanti akan menyusul setelah proses naturalisasinya selesai, karena memang saat ini ketiga pemain tersebut masih menunggu untuk dilaksanakannya sumpah, ya, diambil sumpahnya nanti yang akan dilaksanakan di Roma di Itali pada tanggal 10 Maret. Dan tentu kita tahu juga bahwa pada tanggal 10 Maret itu adalah pendaftaran terakhir pemain ke AFC untuk kualifikasi menghadapi Australia dan juga Bahrain. Apakah nanti 3 pemain ini akan keburu ketika akan menghadapi Australia? Nah, kita tunggu, karena kan nanti setelah disumpah WNI itu juga nanti masih ada proses, yaitu perpindahan atau alih federasi ya, dari KNVB tentunya atau dari Federasi Italia yaitu Emil ke PSSI gitu. Jadi mudah-mudahan ketiga pemain yang masih diproses naturalisasi ini segera diproses dan prosesnya berjalan dengan lancar agar bisa bergabung bersama 27 pemain lainnya. Nah, dari 27 nama yang dipanggil ini tentu ya sebetulnya mayoritas itu adalah pemain yang seperti biasa itu dipanggil oleh pelatih sebelumnya, yaitu Coach Sintayong ya. Tetapi memang ada kejutan juga, yaitu ada 1 pemain baru yang mungkin bisa dibilang ini debutnya dipanggil ke timnas Indonesia, yaitu Septian Bagaskara ya. Ini adalah pemain Dewa United yang kita tahu bahwa Dewa United saat ini performa mereka di Liga 1 lagi on fire ya, dan beberapa pemainnya pun performanya, khususnya para pemain lokal Indonesia, itu benar-benar memberikan performa yang luar biasa ya. Tentunya Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya ya, begitupun juga dengan Septian Bagaskara. Nah,
menariknya di posisi pemain bertahan tadi itu tidak ada nama duo kembar Sayuri ya, Yakob dan Yance yang biasanya oleh pelatih sebelumnya, pelatih Sintayong itu selalu dipanggil, tetapi di era Patrick kali ini Yance dan Yakob tidak dipanggil dan tidak menutup kemungkinan juga di FIFA Matchday selanjutnya nanti jika kedua pemain ini benar-benar bermain dengan performa yang luar biasa bersama klubnya Malut United, tentu bisa saja kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Dan tidak ada nama Asnawi Mangku Alam ya, karena memang beberapa pengamat juga sempat mengatakan bahwa sangat berat juga bagi Asnawi yang saat ini untuk bisa bersaing bersama beberapa pemain lainnya di posisi dia sebagai bek kanan. Di sana masih ada Kevin Dix, masih ada Sandy Walsh, lalu juga ada Eliano Reinders juga bisa bermain di situ. Jadi benar-benar posisinya saat ini sangat sulit ya untuk Asnawi bisa bersaing. Dan mudah-mudahan ya kalau memang Asnawi ambisinya masih ingin bersama atau berada di timnas, mudah-mudahan Asnawi kedepannya semakin meningkatkan performanya di klubnya Port FC ya. Lalu juga yang menarik adalah Nathan Chuaon ya. Ternyata Nathan Chuaon ini masih dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk bergabung bersama timnas Indonesia, padahal kita tahu bahwa Nathan Chuaon ini terakhir kali bermain di klubnya yaitu di Swansea, di tim utama Swansea, dia itu pada tahun 2024 September atau Agustus ya, saya lupa gitu. Nah bahkan sampai saat ini dia tidak bermain lagi dan turun ke Swansea U21 gitu. Banyak sekali dari para netizen dan para pengamat pun mengatakan bahwa sepertinya Nathan ini tidak akan dipanggil, tapi ternyata masih dipanggil karena mungkin Patrick Kluivert bersama tim kepelatihan lainnya punya penilaian lain terhadap Nathan Chuaon ini, walaupun ketika saat itu Patrick Kluivert diperkenalkan ke publik bahwa dia mengatakan satu poin, yaitu untuk memanggil pemain ke timnas yaitu berdasarkan dari menit bermain bersama klubnya gitu. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan juga banyak beberapa pemain di dunia, di Eropa, di belahan dunia lainnya ketika di klubnya tidak perform, di tim nasional perform gitu. Ada beberapa walaupun tidak banyak ya, mungkin seperti itu. Lalu di posisi gelandang itu sebetulnya tidak ada perubahan ya, masih ya mayoritas hampir sama seperti ketika di era pelatih Sintayong ya. Lalu di posisi penyerang yaitu tadi ada satu Septian Bagaskara berasal dari Dewa United dan Rafael Strijk ternyata masih dipanggil, walaupun beberapa hari ke belakang beritanya sempat santer bahwa sangat sulit Rafael Strijk ini untuk bisa bersaing di lini serang timnas Indonesia, mengingat ada kedatangan oleh Romeni di posisi penyerang itu, walaupun juga di sana masih ada Ragnar Oratmangun, bahkan Eliano pun bisa bermain di posisi winger gitu. Tetapi pada akhirnya Rafael Strijk masih bisa dipanggil, sama halnya seperti Nathan. Mungkin ya Patrick Kluivert bersama jajaran pelatih punya penilaian lainnya gitu ya. Dan tentu oleh Romeni ini adalah debutnya bersama timnas Indonesia nanti. Apakah nanti dia akan dimainkan langsung? Tentu nanti kita lihat ketika nanti akan menghadapi Australia ya, seperti itu. Nah, tentu ini dari total 27 pemain yang ada satu lagi tentu yang mungkin bisa dibilang kejutan juga ya, yang ketika di era sebelumnya di pelatih Sintayong, yaitu Witan Sulaiman selalu dipanggil, dan ketika saat ini di era Patrick Kluivert Witan tidak dipanggil karena memang kita tahu bahwa performa dari Witan di klubnya sangat menurun ya itu. Dan tentu dari total 27 pemain ini ditambah nanti 3 pemain yang masih di dalam proses naturalisasi, nanti total 30, pastinya nanti akan ada beberapa pemain yang akan dicoret gitu, entah itu menjadi 27 ataupun 26 gitu. Nah lalu nanti dari 26 itu untuk bisa masuk ke starting itu biasanya ada 23 pemain ya.
11 pemain starting dan 12 pemain cadangan gitu. Jadi ada 23 pemain untuk masuk ke daftar susunan pemain atau DSP. Jadi mungkin nanti dari 30 dikerucutkan menjadi 27 atau 26. Nah, nanti dari 26 27 ini yang masuk ke DSP itu 23. Nah, jadi benar-benar persaingannya di sini sangat ketat sekali ya itu. Nah, mudah-mudahan para pemain ini semuanya yang dipanggil benar-benar bisa bersaing dengan sehat, benar-benar mereka bisa memberikan performanya nanti di latihan, dan benar-benar nanti Patrick Kluivert memilih para pemain yang performanya on fire gitu ya, untuk bisa siap tampil menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.